Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyanka Regina Asman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah dipelajari pada mata kuliah manajemen strategi. Yang pertama adalah pengertian strategi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam suatu kurun waktu. Mempelajari manajemen strategi adalah kombinasi atau perpaduan dari belajar tentang berbagai model, biasanya model yang sifatnya kuantitatif, yang dapat membantu kita tentang bagaimana dan mengapa perusahaan membuat pilihan-pilihan strategis untuk dilakukan. Ada 3 macam strategi, yaitu yang pertama intended, emergent, dan realized strategy. Intended strategi adalah konteks merencanakan strategi untuk jangka waktu yang cukup panjang ke depan. Emergent strategi adalah melakukan pemuktahiran dan penyesuaian strategi sepanjang strategi tersebut sedang dieksekusi. Realized strategi adalah tingkat konsistensi dalam tindakan strategis perusahaan. Yang ketiga adalah visi misi. Visi adalah menggambarkan seperti apa organisasi itu di masa depan. Pernyataan yang ditulis dengan baik secara efektif akan memberikan identitas organisasi dan memberikan jawaban untuk pertanyaan mendasar siapa kita. Misi adalah masa kini. Sebuah misi menguraikan alasan keberadaan organisasi dan menjelaskan peran apa yang dimainkannya dalam masyarakat. Pernyataan misi yang ditulis dengan baik menangkap identitas organisasi dan membantu menjawab pertanyaan mendasar siapa kita. Yang keempat adalah strategi tingkat bisnis. Ada 4 strategi tingkat bisnis. Yang pertama, strategi kepemimpinan biaya. Sebuah perusahaan yang menggunakan strategi kepemimpinan biaya menawarkan produk atau layanan dengan kualitas fitur yang dapat diterima banyak pelanggan dengan harga rendah. Yang kedua, diferensiasi. Diferensiasi adalah strategi dalam menawarkan produk atau jasa yang berbeda dengan pesaing lainnya. Yang ketiga adalah kepemimpinan biaya terfokus, di mana perusahaan menggunakan 2 strategi gabungan antara kepemimpinan biaya dan diferensiasi, tetapi lebih memfokuskan kepada diferensiasi. Yang keempat, diferensiasi terfokus. Diferensiasi yang berfokus lebih sempit ceruk pasarnya agar strategi yang dipakai lebih efektif bagi perusahaan. Yang kelima adalah membuat langkah kompetitif. Strategi being first mover. Strategi yang dilakukan perusahaan terhadap produk atau layanan yang mendapat keuntungan secara kompetitif dengan menjadi sebagai yang pertama dalam memasarkan produk atau layanan. Yang kedua, strategi disruptive innovation. Strategi dengan inovasi yang bisa membuat pasar baru atau menggantikan pasar lama dengan ide bisnis yang segar dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga adalah strategi blue ocean. Strategi yang menantang perusahaan untuk keluar dari samudera merah persaingan berdarah dengan menciptakan ruang pasar yang belum ada pesaingnya sehingga kata kompetisi pun menjadi tidak relevan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.